Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan melanjutkan kajian atau juga pembahasan dari buku yang saya buat atau buku yang saya susun ya sebenarnya bukan buku baru tapi buku yang lama ini yaitu Abjadiyat Amaliyah Ramadan panduan ilmu dan amal di bulan Ramadan sesuai dengan abjad yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan bagian ketiga atau huruf ketiga dari huruf abjad, huruf hijaiyah, yaitu huruf ta. Yang mana huruf ta ini merupakan awal dari kata taraweh. Jadi huruf pertama dari kalimat atau kata taraweh. Kita tahu di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah disunahkannya di malam hari di bulan Ramadan qiyamul lail, atau yang secara umum dikenal oleh masyarakat dengan taraweh. Pelaksanaannya dilakukan setelah sholat isya, cara berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola, atau di langgar, atau bahkan ada juga di majelis ta'lim yang biasa di luar bulan Ramadan dilakukan oleh para ibu, para jamaah di lingkungan, lalu dilakukan di situ. Kadang ada juga di rumah-rumah. Silakan saja memang pelaksanaan itu, karena memang pelaksanaan yang sunnah bisa dilakukan selama dilakukan dengan baik, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW dipersilakan. Nah, landasan dari sholat tarawih ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, innallaha faradha alaikum siyama ramadan wa sanantu layalihi faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz-dzunubi kayaumin waladatu ummu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Aku mensunahkan di malam harinya salat qiyam. Maksudnya salat tarawih. Maka kata Nabi setelah itu, faman shamahu wa qamahu. Barang siapa yang berpuasa dan juga melakukan qiyamul lail di malam harinya ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluarlah dosa-dosanya, akan gugurlah kesalahan-kesalahannya seakan-akan dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Subhanallah, itulah janji yang disampaikan oleh Nabi kita, sosok yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan benar, pasti itu adalah dari mulut yang mulia, ya tentunya bagi siapa yang melaksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar berupa dihapusnya dosa-dosa yang pernah dilakukan, bahkan akan hilang semuanya dari dosa-dosa itu seakan-akan dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, jamaah sekalian, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam-malam di bulan Ramadan. Tidak ada dilakukan di luar bulan Ramadan. Kalaupun ada, nanti pelaksananya sesuai dengan keinginan masing-masing di rumah masing-masing, jarang berjamaah, tapi dilakukan dengan sendirian. Tapi kalau dengan sholat tarawih, ini memang khusus dilakukan di bulan Ramadan, cara berjamaah di masjid-masjid atau di musola atau di langgar atau juga di tempat-tempat yang lain yang memang dilakukan oleh masyarakat. Meskipun mungkin pada tahun ini pelaksanaannya agak berbeda karena kita berada di dalam kondisi darurat, kondisi pandemi, sehingga akhirnya pemerintah memberikan aturan atau mengeluarkan aturan untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan cara kelompok-kelompok atau juga sholat secara berjamaah di masjid atau di tempat lain, karena kekhawatiran akan mewabahnya atau melebarnya wabah ini, virus ini, sehingga dikhawatirkan demikian akhirnya kita sudah juga melakukan sholat
fardu di rumah masing-masing sudah hampir sebulan lebih ya. Sebulan lagi kita pelaksanaan. Nanti mungkin juga di bulan Ramadan terjadi seperti ini. Ya kita berharap mudah-mudahan bulan Ramadan sudah hilang ya kondisi seperti ini ya, artinya pandemi sudah hilang ya, sehingga kita bisa melaksanakan qiyamul lail di masjid-masjid atau di musala-musala di dekat rumah kita yang memang dilaksanakan sholat qiyam secara berjamaah. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada bulan ini ya, Allah Subhanahu wa taala dan juga ya Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada kita di siang hari berpuasa dan juga di malam harinya qiyamul lail. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi hadisnya ya. Nah, bentuk pelaksanaannya ya tentunya berbeda-beda ya. Maksudnya berbeda-beda bukan berbeda cara ini ya, cara kemauan masing-masing enggak, tapi sesuai juga dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di tengah masyarakat ya, yang melaksanakan dengan jumlah 8 rakaat lalu ditambah dengan 3 rakaat sehingga menjadi 11 rakaat. Ada juga di tengah masyarakat yang melaksanakannya 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir sehingga jumlahnya menjadi 23. Masing-masing dipersilakan untuk melaksanakan, tidak perlu diperpanjang, tidak perlu diperdebatkan atau tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting intinya adalah bagaimana melaksanakan qiyamul lail itu sesuai dengan aturan atau juga ajaran Rasulullah SAW. Apa itu? Nabi SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban kharaja minat man qoma Ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Itu aja sebenarnya. Barang siapa yang melaksanakan qiyam salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya. Intinya adalah bagaimana kita melandasi salat qiyam itu dengan iman dan ihtisab. Tidak perlu diberatkan yang 8 kurang ya. Ya, kalau tidak melangsungkan dengan 20 rakaat, yang melakukan 8 lalu mengatakan kepada orang yang 20 bid'ah, enggak perlu. Itu hanya sesuatu yang ya perbedaan pendapat yang sudah dilakukan oleh para ulama, yang para ulama tidak mempermasalahkan, silakan saja. Yang mau 8 silakan, yang mau 20 silakan. Yang penting adalah pelaksanaannya imanan wahtisaban. Landasannya iman dan harapannya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa memang pelaksanaan ini dilakukan secara berjamaah, ya, dipersilakan ya untuk dilakukan ya. Apakah sekarang ini dalam kondisi pandemi ini dilakukan di rumah bersama keluarga, ya ini juga berarti bagaimana akhirnya memasyarakatkan ya qiyamul lail di tengah keluarga kita masing-masing ya. Nah, sebagaimana juga yang kita tahu bahwa puasa adalah bagian daripada kewajiban, sementara qiyamul lail adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita untuk dilakukan ya pada malam bulan Ramadan ya. Ya tentunya ketika kita sudah merasa ya bahwa ini merupakan kebiasaan yang baik ya, atau juga merupakan ajaran yang baik dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita antusias untuk melaksanakannya. Maka dari itu ya, marilah kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berpuasa di siang hari sebaik-baiknya dan juga melakukan qiyamul lail di malam hari dengan sebaik-baiknya, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, puasa kita, qiyam kita dan juga dengan yang lainnya. Lalu kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan derajat takwa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.